Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rabiatul Adiwiyah dengan NIM A111240111. Di sini saya akan memaparkan perkembangan 5 kurikulum terakhir yang digunakan di Indonesia. Nah, yang pertama itu kurikulum 1994. Perkembangan kurikulum ini dimulai sebagai penyempurnaan dari kurikulum 1984 yang dirancang untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pendidikan nasional Indonesia. Kurikulum ini mengubah sistem pembelajaran dari semester menjadi sistem catur bulan yang meningkatkan jumlah materi yang diajarkan dalam setahun. Selama implementasinya, kurikulum 1994 mengalami berbagai evaluasi dan revisi karena ditemukan bahwa beban materi terlalu berat bagi siswa. Sehingga kemudian dikembangkan suplemen kurikulum 1999 sebagai penyempurnaan. Fokus kurikulum ini tetap pada penguasaan materi pelajaran yang mendalam dengan prinsip pembelajaran yang sistematis dan berjenjang, dimulai dari hal konkret menuju abstrak. Yang kedua itu kurikulum 2004. Perkembangan kurikulum 2004 dimulai sebagai respon terhadap kelemahan kurikulum 1994 yang materi pembelajarannya dirasa terlalu padat dan berorientasi isi semata. Kurikulum 2004 memperkenalkan pendekatan berbasis kompetensi yang fokus pada penguasaan kompetensi siswa secara menyeluruh, baik pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Perubahan ini menuntut proses pembelajaran yang lebih variatif dan interaktif, berpusat pada siswa dan penilaian yang tidak hanya hasil akhir, melainkan juga proses belajar. Yang ketiga itu kurikulum KTSP 2006. Kurikulum ini bermula dari kebutuhan desentralisasi pendidikan sebagai respon terhadap otonomi daerah yang mulai berlaku kuat di Indonesia. Pada tahun ajaran 2006 atau 2007, pemerintah mengimplementasikan KTSP sebagai penyempurnaan dari kurikulum berbasis kompetensi KBK 2004 dengan memberikan otonomi luas kepada sekolah dalam penyusunan dan pelaksanaan kurikulum sesuai dengan potensi, kebutuhan dan karakteristik daerah maupun peserta didik. Nah, yang keempat itu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dikembangkan sebagai pengganti kurikulum tingkat satuan pendidikan dengan fokus pada pengembangan kompetensi seimbang antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kurikulum 2013 menerapkan pendekatan pembelajaran saintifik yang melibatkan proses penemuan pembelajaran berbasis proyek dan memecahkan masalah serta menekankan penilaian autentik terhadap hasil belajar siswa. Nah, yang terakhir itu kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka dikembangkan di Indonesia dimulai sebagai respon atas kebutuhan inovasi dan fleksibilitas dalam pembelajaran pasca pandemi COVID-19. Diluncurkan pada tahun 2002 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kurikulum Merdeka dirancang untuk memberi kemerdekaan lebih besar kepada satuan pendidikan dan guru dalam merancang proses dan materi pembelajaran yang relevan dan kontekstual sebagai kebutuhan peserta didik serta kondisi lokal. Nah, itulah pemaparan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.